Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan masih tetap seputar tentang Roh Kudus. Sampai nanti kita merayakan hari Pantekosta, firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita tetap akan seputar tentang Roh Kudus. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat Lukas 12 ayat 1 sampai 12 dengan tema Roh Kudus bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bacakan untuk kita firman Tuhan ini. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak ada seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, tadi di ayat 11 dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Artinya kalau Roh Kudus yang bertindak, kita tidak usah khawatir. Pasti kita berkemenangan. Jadi kita tidak perlu membela diri. Kita tidak perlu melakukan spekulasi atau melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa membebaskan kita dari suatu masalah. Tetapi kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bertindak. Namun saat ini Tuhan katakan di firman Tuhan ini, Roh Kudusnya akan bertindak. Kalau begitu, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Allah dalam bentuk roh. Dia bisa ada di mana saja. Maka dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 1. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan kepada murid-murid, waspada terhadap ragi kemunafikan. Kepada ragi kemunafikan, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang yang tidak menunjukkan apa yang ada di hatinya dan apa yang ada dalam kehidupannya sehari-hari tidak sama. Terhadap orang seperti itu kita harus hati-hati. Jadi berarti bahwa sifat kemunafikan itu bukanlah sesuatu yang baik, tetapi kemunafikan adalah sifat yang paling Tuhan tidak sukai. Jadi sebab itu Tuhan mengatakan kepada kita lewat firman ini, jangan munafik. Bahkan terhadap orang munafik pun kita harus waspada. Karena terkadang kita mempercayai seseorang, namun sebenarnya apa yang dikatakan orang itu tidaklah sesungguhnya itu yang dari hatinya.
Sehingga terkadang kita menjadi kecewa, karena ketika kita lihat orang itu terlihat manis, tapi di belakang kita berbeda. Dia tidak seperti pada saat dia ada di hadapan kita. Nah, itu pun membuat kita kecewa. Demikian juga Tuhan kecewa kalau melihat umat Tuhan ada dalam kemunafikan. Jadi kita umat Tuhan, Tuhan katakan hati-hati terhadap ragi kemunafikan. Dan artinya juga jangan jadi orang munafik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 2 dan 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Jadi semuanya terbuka di mata Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti satu pujian dikatakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya Tuhan mau melihat kita umat Tuhan menjadi umat yang betul-betul tulus, umat Tuhan yang betul-betul merindukan Tuhan. Sehingga mungkin itu alasan Tuhan mungkin mengizinkan ada masalah terjadi di Indonesia ini, di dunia ini, dengan kehadirannya virus corona. Tuhan mau lihat siapa orang-orang yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Tanpa ibadah di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah, tanpa ambil bagian pelayanan di gedung-gedung gereja, apakah kita tetap tampil menjadi seorang yang setia di hadapan Tuhan? Apakah kalau kita pelayanan di gereja baru terlihat kita setia karena kita, kalau pelayanan di gereja tentunya bisa tampil di mimbar, tampil di panggung, kita bisa melayani jadi penerima tamu, dilihat orang, membawa kantong persembahan dilihat orang, kita bisa pelayanan jadi singer dilihat orang, jadi WL kita dilihat orang banyak, kita bermain musik dilihat oleh orang banyak. Namun setelah Tuhan izinkan virus corona turun dan bahkan menghinggapi Indonesia, gereja-gereja ditutup, sementara kita ada stay at home, di rumah kita sudah tampil berbeda lagi. Bukan lagi seperti seorang pelayan Tuhan, tapi kita mungkin sudah lupa berdoa, bahkan kita sudah mungkin tidak pernah lagi melaksanakan ibadah. Sekalipun ada panduannya lewat ibadah online, mungkin kita di rumah tidak mengikuti, bahkan tidak pernah baca firman sekalipun. Ini yang dikatakan munafik, seakan-akan kalau di gereja kita terlihat seperti orang rohani, tetapi ketika Tuhan izinkan kita stay at home, di rumah kita tampil beda menjadi seorang yang seakan-akan bukan seorang anak Tuhan, bukan seorang pelayan pekerja Tuhan. Kita tampil menjadi orang dunia yang lupa hadirat Tuhan. Tapi Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, hati-hati terhadap ragi kemunafikan. Artinya terhadap orang munafik pun kita harus hati-hati, jangan terpengaruh. Demikian juga kita, jangan mau menjadi orang yang munafik. Orang yang munafik di depan orang seolah-olah tampil seperti orang rohani. Tetapi kalau dia ada di tempat tersembunyi, mungkin di rumah, mungkin di kamar, kita tidak tahu. Ternyata dia bukan seorang anak Tuhan. Artinya sikapnya bukan seperti orang anak Tuhan. Sudah lupa akan Tuhan, lupa berdoa. Dalam pelayanan mungkin dia sikapnya terlihat rohani, tetapi kalau di kesempatan lain, di tempat lain atau di rumah, dalam kehidupan sehari-hari sikapnya jauh dari kerohanian. Itulah orang-orang yang munafik. Tetapi tentunya umat Tuhan bukanlah orang-orang yang munafik. Kalau firman ini dulu disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, sekarang ini firman ini disampaikan kepada kita. Jangan ada lagi kemunafikan, supaya Roh Kudus yang bertindak dalam hidupmu. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, tentunya pasti tidak akan ada kemunafikan. Dan Tuhan berkata kepada umat Tuhan, jangan takut. Lebih baik engkau takut akan Tuhan, jangan takut kepada manusia, jangan takut dengan keadaan yang sekarang. Sekalipun virus corona menghinggapi dunia, menghinggapi Indonesia, mungkin engkau kehilangan pekerjaan, mungkin engkau kelihatannya tidak ada mata pencarian, tapi jangan takut, karena Tuhan katakan, kamu lebih berharga dari burung pipit. Dikatakan di ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Jadi dikatakan jangan takut, karena
Burung pipit pun berharga di mata Tuhan, tetapi engkau jauh lebih berharga. Bahkan dikatakan Tuhan, rambut di kepalamu pun terhitung. Bahkan di firman lain Tuhan katakan, engkau berharga di mata Tuhan karena engkau adalah biji matanya. Dan juga dikatakan, jangan takut menyaksikan atau memberitakan nama Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai takut mengatakan bahwa engkau seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Walaupun dalam keadaan terdesak, dalam keadaan apapun, ingat, engkau harus berani mengatakan bahwa engkau pengikut Yesus. Jangan sampai saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam keadaan terdesak, mungkin sedang tidak ada uang, engkau berani melakukan hal-hal yang negatif, yang mempermalukan Tuhan. Dan bahkan mungkin ada orang yang demi jabatan rela meninggalkan Tuhan demi untuk mendapatkan jabatan. Itu namanya menyangkal Tuhan. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan bahkan dalam keadaan terdesak mungkin, ketika orang mengatakan engkau percaya Yesus atau tidak, jangan sampai engkau mengatakan bahwa engkau bukan seorang yang percaya Yesus. Karena Tuhan berkata kalau engkau mengakui Tuhan, maka Yesus pun mengakui engkau nanti di hadapan Bapa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sangkal Tuhan. Dalam keadaan terdesak, ingatlah dikatakan tadi di firman Tuhan ini, Roh Kudus akan bertindak membelamu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Artinya, kalau perlu jawaban, Roh Kudus akan kasih kau jawaban. Kalau mungkin ada pertanyaan yang harus kau jawab. Dan bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau ada dalam masalah, Roh Kudus yang akan berbicara di hatimu. Tindakan apa yang harus kau lakukan sehingga engkau tidak salah dalam bertindak. Engkau tidak salah bahkan dalam memilih apapun. Engkau bahkan tidak salah dalam membuat keputusan apapun. Biarkan Roh Kudus yang bertindak, maka engkau akan hidup berkemenangan. Roh Kudus ada, oleh sebab itu jangan munafik, karena Roh Kudus bisa lihat apa yang kau lakukan. Roh Kudus ada, oleh sebab itu jangan takut, karena Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Roh Kudus ada untuk memakai setiap kita umat Tuhan jadi pemulih bagi keadaan Indonesia yang sekarang ini, untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Jadi Roh Kudus akan bertindak memakai setiap kita umat Tuhan untuk mengadakan pemulihan untuk bangsa kita ini. Baik itu lewat doa kita, baik itu kita lewat turun tangan, memberikan bantuan bentuk materi untuk orang-orang yang tidak mampu, dan juga bahkan memberikan mungkin masukan-masukan atau memberikan himbauan atau memberikan arahan atau memberikan nasihat untuk membangunkan iman orang-orang yang mungkin sudah surut kerohaniannya sekarang ini. Bahkan kita dipakai Tuhan, mungkin lewat teknologi, lewat Facebook, mungkin lewat YouTube atau berkah yang lewat yang lainnya, untuk menguatkan sesama kita supaya mereka bangkit kembali dan semangat kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus akan mengutus kita untuk memulihkan keadaan Indonesia ini, dimanapun, bahkan di rumah, mungkin di lingkungan, dan bahkan mungkin turun tangan ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang sedang kesusahan. Dan pakai juga teknologi sebagai alat untuk membangkitkan semangat orang. Jangan beritakan berita-berita kebohongan, jangan beritakan berita yang menakut-nakutin orang, tapi beritakanlah, ceritakanlah hal-hal yang bisa membangkitkan semangat orang dalam menjalani hari-hari yang sekarang, supaya nyata kebesaran kuasa Tuhan. Bahkan lewat kita, Tuhan akan pakai untuk memulihkan keadaan Indonesia, supaya kebesaran Tuhan nyata untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari andalkan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang bertindak untuk memakai hidupmu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memakai hidupmu dengan kuasa Roh Kudusnya. Roh Allah yang hidup penuhiku,
Yesus memberkati kita semua. Shalom.